Halo semuanya, perkenalkan nama saya Samuel Charlie dari Moses Tree. Dan video ini saya akan menceritakan tentang kisah inspiratif sebuah tokoh teknologi yang terkenal, yaitu Elon Musk. Selamat menonton. Di dunia ini, ada orang yang hanya tidak mengikuti arus, namun menciptakan arus yang baru. Salah satunya adalah Elon Musk. Dari anak pendiam yang berasal dari Afrika Selatan, menjadi salah satu tokoh yang mengubah wajah dunia melalui teknologi, energi, dan luar angkasa. Inilah cerita inspiratif sang Elon Musk. Who is Elon Musk? Elon Reeve Musk lahir pada tanggal 28 Juni 1971 di Pretoria, Afrika Selatan. Ia adalah anak pertama dari pasangan May Musk, seorang ahli diet dan model yang berasal dari Kanada, dan ayahnya Errol Musk, seorang insinyur elektro asal Afrika Selatan. Sejak kecil, Elon menunjukkan tanda-tanda sebagai anak yang sangat cerdas, namun juga sangat pendiam. Ia memilih membaca buku dan berimajinasi dibandingkan bermain dengan teman-temannya. Bahkan pada usia 10 tahun, Elon mulai belajar pemrograman secara otodidak. Hanya dalam waktu 2 tahun, ia berhasil menciptakan sebuah game komputer sederhana bernama Blastar dan menjualnya ke majalah komputer seharga $500. Namun masa kecil Elon tidak selalu mudah. Ia sering menjadi korban bullying di sekolahnya. Pernah suatu kali, ia dipukuli hingga tidak sadarkan diri oleh sekelompok anak laki-laki yang membuatnya dirawat di rumah sakit. Tantangan ini tidak mematahkan semangat Elon. Justru sebaliknya, ia semakin larut dalam dunia sains dan teknologi sebagai pelarian dan pelindung diri dari kekerasan sosial yang ia alami. Pada usia 17 tahun, Elon meninggalkan Afrika Selatan dan pindah ke Kanada untuk menghindari wajib militer apartheid. Ia kuliah di Queen's University selama 2 tahun sebelum pindah ke University of Pennsylvania di Amerika Serikat. Di sana ia memperoleh 2 gelar, fisika dan ekonomi. Bahkan saat kuliah, ia sudah mulai menunjukkan kecemerlangan pikirannya bersama teman sekamarnya atau roommates. Ia menyewa rumah besar dan mengubah menjadi klub malam agar bisa mendapatkan uang tambahan. Setelah lulus, Elon memutuskan untuk mengejar gelar PhD di Stanford University, California. Namun hanya 2 hari setelah masuk, ia keluar. Hanya 2 hari. Alasannya, dunia internet sedang berkembang sangat pesat dan ia tidak ingin ketinggalan momen itu. Elon sadar perubahan besar sedang terjadi dan dia ingin menjadi bagian dari perubahan itu. Jadi di sini tuh dia mengambil kesempatan. Tapi ada risikonya juga. Padahal dia baru 2 hari di Stanford University, California. Setelah keluar dari Stanford University, Elon mendirikan perusahaan pertamanya, Zip2, bersama adiknya Kimball Musk. Perusahaan ini menyediakan panduan kota untuk surat kabar online. Waktu itu internet masih baru dan banyak orang meremehkan potensinya. Tapi Zip2 berkembang pesat dan akhirnya diakuisisi oleh Compaq pada tahun 1999 seharga $307 juta dan Elon mendapatkan 22 juta dari penjualan tersebut. X.com dan PayPal. Dengan uang dari Zip2 ini tadi, Elon mendirikan X.com, sebuah perusahaan jasa keuangan online. X.com kemudian bergabung dengan perusahaan pesaingnya, Confinity, dan melahirkan PayPal, yang biasanya kita tahu sebagai salah satu metode pembayaran di kartu kredit gitu ya. Salah satu sistem pembayaran online terbesar di dunia. Pada tahun 2002, PayPal diakuisisi oleh eBay seharga $1,5 miliar. Dan Elon mendapatkan sekitar 180 juta dari penjualan tersebut. Namun dalam kedua perusahaan ini, Elon sempat disingkirkan dari posisi CEO. Meski menyakitkan, dia tidak pernah menyerah. Apa itu menyerah ya kan? Justru kegagalan ini memicu ambisi lebih besar.
Setelah PayPal, Elon memulai misi yang dianggap gila pada saat itu, membuat roket sendiri dan menjelajahi luar angkasa. Ia mendirikan Space Exploration Technologies Corp atau yang biasanya dikenal SpaceX dengan tujuan menjadikan manusia spesies multiplanet, terutama membangun koloni di Mars. Awalnya SpaceX mengalami 3 kegagalan peluncuran berturut-turut. Banyak orang, bahkan ilmuwan senior NASA, menertawakannya. Uang Elon hampir habis. Dia pernah berkata, "Saya punya cukup uang untuk satu peluncuran lagi. Jika gagal, habis semuanya." Jadi itu biasanya dikatain all in ya, untuk satu roket ini dia menghabiskan uang tabungannya, uang pribadinya. Namun peluncuran keempat berhasil dan NASA akhirnya menandatangani kontrak senilai 1,6 miliar dengan SpaceX. Ini menjadi tonggak sejarah. SpaceX menjadi perusahaan swasta pertama yang pernah mengirimkan kargo ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Kini SpaceX telah berhasil menciptakan roket yang dapat digunakan kembali, mengurangi biaya peluncuran secara drastis. Pada tahun 2020, SpaceX menjadi perusahaan swasta pertama yang mengirim astronot ke ISS. Visi Elon untuk menjajah Mars kini dianggap tidak mustahil. Ada kesempatannya. Tantangan besar berikutnya datang dari industri otomotif. Elon bergabung dengan Tesla Motors, sekarang Tesla Inc. Sebagai investor utama dan kemudian menjadi CEO, tujuannya adalah menciptakan mobil listrik yang cepat, elegan, dan dapat bersaing dengan mobil bensin. Tesla juga nyaris bangkrut beberapa kali. Elon bahkan harus menjual rumah dan menghabiskan sisa uangnya agar Tesla tidak tutup. Bayangin, menjual rumah, menghabiskan sisa uangnya agar perusahaan yang baru dia gabung ini nggak tutup. Tapi usaha tidak mengkhianati hasil. Mobil Tesla kini menjadi ikon revolusi kendaraan listrik dan perusahaan tersebut bernilai ratusan miliar dolar. Tesla juga menciptakan solar panel, baterai rumah, dan truk listrik, mengubah wajah industri energi dunia. Elon ingin mendunia beralih dari bahan bakar fosil ke energi terbarukan demi keberlangsungan hidup manusia. Nah, selain Tesla dan SpaceX, Elon juga menciptakan The Boring Company atau perusahaan untuk membangun terowongan untuk mengatasi kemacetan. Kedua, Neuralink mengembangkan antarmuka otak komputer. Ketiga, Starlink menyediakan internet cepat ke seluruh dunia melalui jaringan satelit luar angkasa. Meski Elon Musk ini sangat sukses, Elon Musk juga bukan tanpa kontroversi. Ia sering menuai kritik karena cuitan Twitternya, kepemimpinannya yang sangat keras, dan pendapatnya tentang AI dan pandemi COVID-19. Namun tak bisa disangkal bahwa ia adalah salah satu tokoh yang paling berpengaruh di abad sekarang ini. Di balik semua itu, Elon tetap dikenal sebagai sosok yang bekerja keras. Ia sering bekerja 80-100 jam per minggu, tidur di pabrik, dan sangat terlibat langsung dalam semua perusahaannya. Ia tidak pernah berhenti belajar, mencoba, dan berinovasi. Setelah dari kisah Elon Musk tersebut, ada beberapa pesan moral yang kita dapat dari kisah Elon Musk ini. Pertama, kita itu jangan takut bermimpi besar. Elon Musk ini tidak hanya ingin sukses, ia ingin mengubah dunia. Dari mobil listrik, eksplorasi luar angkasa, sampai koneksi otak dan komputer. Ia menunjukkan bahwa mimpi besar bisa dicapai jika disertai kerja keras dan ketekunan. Kedua, kegagalan adalah bagian dari proses. 3 roket SpaceX meledak. Dan roket keempat ini hasil dari uang yang dia dapat dari menjual rumahnya dan uang pribadinya. Dan itu berhasil. Ia dikeluarkan dari perusahaannya sendiri setelah 3 roket SpaceX itu meledak. Namun Elon tidak menyerah. Ia belajar dari kegagalan dan bangkit kembali.
bahkan lebih kuat seperti roket keempat itu. Ketiga, inovasi lahir dari tantangan. Elon selalu mencari solusi dari masalah besar manusia, kemacetan, polusi, ketergantungan energi, bahkan ancaman kepunahan. Ia percaya bahwa tantangan adalah peluang untuk berinovasi. Nah nih, ancaman kepunahan artinya itu kan selama ini kita menggunakan mobil yang berbahan bakar fosil. Nah, suatu saat bahan bakar fosil ini akan habis. Nah, setelah habis itu kita ngapain? Bagaimana kita mengisi bensin mobil kita? Elon itu langsung dapat berpikir, nah, berinovasi menggunakan listrik, menciptakan mobil listrik. Nah, gitu. Nomor 4, kerja keras melebihi segalanya. Keberhasilan Elon tidak datang dari keberuntungan. Ia bekerja sangat keras, belajar tanpa henti, dan menghadapi risiko yang sangat besar. Ia memberi contoh bahwa usaha yang konsisten akan membawa hasil yang luar biasa. Kelima, dan terakhir, gunakan teknologi untuk kebaikan. Meski dikenal eksentrik, Elon ingin teknologi digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Visi-visinya dari Mars hingga internet global adalah untuk memastikan kelangsungan hidup umat manusia di masa depan. Jadi gitu. Elon Musk ini bukan manusia yang sempurna. Ia kontroversial, kadang terlalu jujur, dan berani mengambil risiko yang membuat orang lain geleng-geleng kepala. Kayak mengira ini orang gila apa ya. Tapi satu hal yang pasti, dunia ini berubah karena keberanian dan visinya. Dari anak pendiam yang dibully di Afrika Selatan, kini Elon Musk adalah salah satu tokoh paling berpengaruh di planet ini, di bumi. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa dengan mimpi besar, tekad yang sekeras baja, dan kerja keras tanpa batas, tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible. Sekian dari kisah inspiratif Elon Musk. Mohon maaf jika ada yang salah. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk yang menonton video ini sampai akhir.